sekarang akan membahas tentang business model atau business model kanvas. Business model pada prinsipnya, model bisnis itu didasarkan pada strategi bisnis dan berbagai topik yang terkait dengan strategi bisnis. Namun, belum ada kesepakatan definisi yang sama tentang apa yang dimaksud dengan model bisnis. Zod tahun 2011. Bisnis model didefinisikan sebagai suatu gambaran yang rasional terkait usaha organisasi dalam menciptakan, menghantarkan, menangkap nilai. Bisnis model memiliki 9 dimensi yang dikenal sebagai business model canvas. Itu menurut si Oswalder dan Pigner. Ada juga Valen dan Hungers mendefinisikan model bisnis sebagai metode yang digunakan oleh perusahaan untuk menghasilkan uang di lingkungan bisnis di mana perusahaan tersebut dijalankan atau beroperasi. Lanjut. Pentingnya model bisnis itu untuk apa saja? Yang pertama, terkait dengan komponen-komponen yang model bisnis itu memudahkan para perencanaan dan pengambilan keputusan di perusahaan. Yang kedua, dapat dipakai untuk membantu menguji konsistensi hubungan antara komponen-komponen yang ada di dalamnya. Yang ketiga, dapat digunakan untuk membantu menguji pasar dan asumsi yang digunakan ketika mengembangkan sebuah bisnis. Dan yang keempat, dapat digunakan untuk menunjukkan seberapa radikal suatu perubahan yang dilakukan dan konsekuensinya bagaimana. Nah, kan di sini dikatakan terkait dengan komponen-komponennya, hubungan antara komponen-komponennya. Lalu apa itu komponen-komponen dalam model bisnis itu? Nah, komponen dalam model bisnis itu meliputi yang pertama, siapa yang dilayani, who it serve. Siapa yang dilayani dalam bisnis tersebut? Pelanggan, itu pelanggan, siapa yang dilayani. Yang kedua, apa yang ditawarkan, what is provides. Jadi apa yang ditawarkan, produk apa, jasa apa yang ditawarkan kepada para pelanggan. Yang ketiga, bagaimana menghasilkan produk, what provide its product. Bagaimana cara menghasilkan produk tersebut, bagaimana. Yang keempat, bagaimana cara menghasilkan uang atau laba, how it creates money of profit. Nah, bagaimana membedakan dirinya secara strategis terhadap pesaing. Bagaimana cara membedakan diri si pengusaha itu secara strategis terhadap pesaing-pesaing yang ada. How it differentiates itself from its competition. Lanjut. Model bisnis itu dibedakan menjadi dua hal yang penting. Yang pertama, apa yang dijual, what it sells. Yang kedua, hak penggunaan aset, hak penggunaan barang, kepemilikan. Begitu. Nah, apa yang dijual itu bisnis biasanya menjual kepemilikan atau ownership dari suatu aset. Konsumen yang membeli hal memiliki aset tersebut memperoleh hak untuk menggunakannya dengan hampir segala cara yang diinginkannya. Itu adalah apa yang dijual. Ketika sudah konsumen yang membeli hal yang memiliki aset tersebut, maka dia memperoleh hak untuk menggunakannya dengan hampir segala cara yang diinginkannya. Lanjut pada hak penggunaan aset, yaitu konsumen membeli hak untuk menggunakan aset dalam periode waktu tertentu, tetapi pemilik orisinal aset tersebut tetap mempertahankan kepemilikannya dan dapat membatasi secara konsumen tersebut menggunakan asetnya. Itu terdapat perbedaannya, kan? Nah, lanjut. Ada dalam bisnis, model bisnis itu dibedakan menjadi 4 model bisnis tergantung apa yang dijualnya. Yang pertama, atau creator. Pada creator itu terdapat ada 4 jenisnya. Yang pertama, entrepreneur menciptakan. Entrepreneur, dia menciptakan dan menjual aset keuangan. Yang kedua, ada manufacturer, yang menciptakan dan menjual aset-aset fisik. Yang ketiga, inventor, menciptakan dan menjual aset-aset tan wujud atau paten dan hak cipta. Yang keempat, human creator, yang menciptakan dan menjual aset manusia. Yang kedua, itu ada distributor. Distributor itu ada 4 jenisnya. Itu pertama ada financial trader. Financial trader itu dia yang membeli dan menjual aset keuangan tanpa mengubah atau merancang ulang kembali. Itulah financial trader. Kalau si wholesaler atau reseller itu dia yang menjual aset-aset fisik. Misalnya kayak Carrefour, Lotte, Giant untuk di Indonesia. Nah, yang ketiga ada intellectual property trader. Itu maksudnya itu membeli dan menjual aset-aset tan wujud, sama kayak sih nih, inventor. Dan yang keempat ada human distributor. Itu maksudnya menjual aset-aset manusia, sama kayak nih, human creator.
Distributor tuh, nah, kreator itu adalah yang membeli bahan baku atau komponen dari pemasok dan mengubah atau merakitnya menjadi barang untuk dijual kembali kepada si pembeli. Yang membeli dan merakit sendiri itu dijualkan kepada si pembeli. Tapi kalau distributor itu adalah yang membeli produk dan menjual produk yang sama tersebut kepada pihak yang lain. Itu adalah distributor. Lanjut, ada landlord. Landlord itu ada dua, ada financial landlord dan intellectual landlord. Nah, landlord itu adalah yang menjual hak untuk menggunakan, bukan kepemilikannya untuk suatu periode waktu tertentu. Itu dia. Nah, kalau ini ada dua, ada financial landlord sama intellectual landlord. Financial landlord itu dia yang membiarkan pihak lain menggunakan uang tunai atau aset keuangan lain dalam periode waktu tertentu dan dalam ketentuan yang disepakati. Itu adalah financial landlord. Kalau untuk intellectual landlord, itu dia adalah yang memberikan hak menggunakan lisensi atau bisa juga yang memperoleh pembayaran karena menggunakan aset yang wujud dalam periode waktu yang terbatas. Itu adalah intellectual landlord. Terdapat perbedaan dengan keduanya. Yang keempat itu adalah kontraktor. Kontraktor itu yang menjual jasa yang diberikan kebanyakan oleh sumber daya manusia, misalnya konsultasi, konstruksi, pendidikan, perawatan, pengiriman paket, juga hiburan. Itu adalah si kontraktor. Nah, kontraktor itu ada 4 juga macamnya. Ada financial broker yang memadukan kebutuhan pembeli dan penjual aset finansial. Kalau si physical broker itu yang memadukan kebutuhan pembeli dan penjual aset tan wujud. Kalau si 3 ini intellectual property broker yang memadukan kebutuhan pembeli dan penjual aset tan wujud. Dan untuk human resources broker itu memadukan kebutuhan pembeli dan penjual aset sumber daya manusia. Oke, kita lanjut. Business Model Canvas. Business Model Canvas atau BMC adalah kerangka kerja yang dikenal banyak untuk mendefinisikan model bisnis startup dengan tujuan untuk menjelaskan, menilai, memvisualisasikan, serta mengubah model bisnis sehingga kinerja yang dihasilkan oleh startup itu lebih maksimal. Business Model Canvas atau BMC ini menjadi sebuah strategi dalam manajemen yang berupa visual card yang terdiri dari 9 elemen yang dikemukakan oleh si Alexander Osterwalder. Apa saja elemen-elemennya itu? Elemen-elemennya yaitu ada customer segment, ada value propositions, ada channel, revenue streams, key resources, customer relationships, key activities, key partnership, dan cost structure. Untuk kejelasannya, customer segment atau segmentasi konsumen. Customer segment. Customer segment atau segmentasi konsumen itu adalah elemen pertama yang harus Anda miliki dalam memulai bisnis model canvas ini, yaitu untuk menentukan segmen pelanggan mana yang akan menjadi target bisnis. Siapa pelanggan seperti apa yang menjadi target bisnis ketika kita memulai sebuah bisnis. Misalnya targetnya adalah anak-anak atau ibu-ibu, tergantung produk yang kita jual, seperti itu. Yang kedua itu adalah value proportions atau proporsi nilai konsumen. Maksudnya adalah sekat yang merupakan keunggulan produk. Apa saja sesungguhnya poin-poin yang dapat mendatangkan manfaat yang ditawarkan perusahaan bagi customer segmennya. Poin-poin yang dapat mendatangkan manfaat kepada si customer segment tadi. Orang yang jadi segmennya, orang yang jadi targetnya itu, apa manfaat yang bisa didapatkan mereka? Itu dia. Yang ketiga ada channel atau saluran. Channel atau saluran adalah bagaimana Anda bisa menyampaikan produk Anda sampai kepada konsumen. Itu channel, saluran, tempat di mana Anda bisa menyampaikan apa yang Anda jual, apa yang Anda miliki, yang ditawarkan kepada konsumen. Yang ketiga adalah revenue streams atau sumber pendapatan. Revenue stream merupakan bagian yang paling vital di mana organisasi memperoleh pendapatan dari pelanggan atau bisnis ini pastinya memperoleh pendapatan dari pelanggan. Elemen ini harus dikelola semaksimal mungkin untuk meningkatkan pendapatan bisnis Anda. Jadi revenue streams itu sangat penting. Selanjutnya itu ada key resources, yaitu sumber daya. Key resources itu adalah sekat dalam bisnis model canvas yang berisikan daftar sumber daya yang sebaiknya direncanakan dan dimiliki perusahaan untuk mendapatkan value proportions mereka. Untuk mendapatkan si value proportions. Value proportions ini.
semua jenis sumber daya, mulai dari pengolahan bahan baku, penataan sumber daya manusianya, tenaga kerjanya, dan penataan proses operasional yang menjadi perhatian dalam membuat model bisnis. Lanjut, customer relationships atau hubungan konsumen. Hubungan konsumen ini merupakan elemen di mana perusahaan menjalin ikatan dengan pelanggannya. Perlu pengawasan yang ketat dan intensif agar pelanggan tidak mudah berpaling ke bisnis lain hanya karena jalanan hubungan yang kurang baik. Jadi baik-baiklah kepada pelanggan agar pelanggan itu nggak lari ke bisnis yang lain. Lanjut, itu key activities atau aktivitas yang dijalankan. Key activities ini adalah semua aktivitas yang berhubungan dengan produktivitas bisnis yang berkaitan dengan sebuah produk, di mana kegiatan utamanya itu adalah menghasilkan proporsi nilai. Itu dia. Apa tadi? Key activity. Selanjutnya yang ke-8 adalah key partnership, yaitu kerjasama. Elemen ini berfungsi untuk pengorganisasian aliran suatu barang atau layanan lainnya. Posisi-posisi partner kunci tersebut bermanfaat untuk efisiensi dan efektivitas dari key activities tadi, dari si aktivitas yang dijalankan itu. Tak ada salahnya jika kita menjalin hubungan untuk menciptakan siklus bisnis yang sesuai dengan ekspektasi. Bekerja sama dengan orang lain menjalankan sebuah bisnis agar lebih maju. Dan yang ke-9 adalah cost structure. Cost structure atau struktur biaya. Elemen yang terakhir itu tak kalah pentingnya dengan ke-8 elemen yang ada di atas. Mengelola biaya, struktur pembiayaan bisnis. Pengelolaan biaya secara efisien akan membuat bisnis yang dijalani menjadi lebih hemat dan bisa mengurangi resiko kerugian. Hal ini juga dapat menentukan proporsi nilai, lagi proporsi nilai yang tepat untuk pelanggan. Nah, pada elemen ini yang terakhir ini tentu dibutuhkan laporan keuangan yang tepat. Jangan sampai salah-salah nyatet. Nah, karena itulah dalam bisnis dibutuhkan seorang yang seperti software accountancy yang mencatat keuangan jangan sampai salah mencatatnya, karena bisa menimbulkan kerugian atau masalah yang sangat besar dalam sebuah usaha. Oke, itulah model bisnis canvas atau model bisnis canvas bisnis model BMC yang bisa saya sampaikan. Maaf jika ada salah, saya juga masih baru belajar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.